everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervika Febriana, Prodi Ekonomi Syariah. Dalam video ini, kita akan membahas isu-isu penting mengenai kebijakan fiskal dalam desentralisasi ekonomi dan bagaimana hal itu mempengaruhi masyarakat. Selamat datang dalam video pembahasan mengenai desentralisasi ekonomi. Apa itu desentralisasi ekonomi? Desentralisasi ekonomi adalah konsep yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah negara. Namun, bagaimana cara menerapkannya dalam sistem ekonomi Indonesia? Desentralisasi ekonomi dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh wilayah negara. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, desentralisasi ekonomi merupakan sistem ekonomi yang kebijakan-kebijakan ekonominya dilakukan secara terdesentralisasi di tingkat daerah atau lokal. Dalam sistem ini, pemerintah daerah atau lokal memegang peran penting dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya ekonomi Indonesia yang lebih baik. Inti dari pembahasan ini mengenai pentingnya isu-isu kebijakan fiskal. Mengenai isu pertama, ketidakmampuan pemerintah lokal dalam mengelola kebijakan fiskal. Pemerintah lokal seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengelola kebijakan fiskal karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya kemampuan untuk mengatasi masalah keuangan publik. Transfer tanggung jawab dari pemerintah pusat ke daerah tanpa transfer anggaran yang memadai dapat meningkatkan beban fiskal pada pemerintah lokal, dan ini seringkali menjadi masalah yang sulit diatasi. Faktor-faktor seperti kurangnya keterampilan dan pengetahuan tentang keuangan publik, kurangnya kontrol atas pengeluaran dan penerimaan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan semakin memperburuk situasi tersebut. Namun, solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan bantuan teknis dan program pembangunan kapasitas kepada pemerintah lokal, serta memberikan transfer fiskal untuk memastikan bahwa kebijakan lokal tidak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan. Mengenai isu kedua, yaitu peningkatan beban fiskal pada pemerintah lokal. Peningkatan beban fiskal pada pemerintah lokal adalah suatu isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan beban fiskal pada pemerintah lokal meliputi pertumbuhan populasi yang cepat, meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur, meningkatnya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta menurunnya pendapatan pajak dan transfer dari pemerintah pusat. Untuk mengurangi beban fiskal pada pemerintah lokal, perlu dilakukan upaya-upaya seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, melakukan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan keuangan, serta memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan daerah. Selain itu juga, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi kewajiban pemerintah dalam mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran. Semua upaya ini perlu didukung oleh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik untuk memastikan penggunaan sumber daya yang tepat dan efisien. Mengenai isu ketiga, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting
untuk membiayai program dan kegiatan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya membayar pajak, dan hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan dan literasi keuangan masyarakat yang rendah, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya membayar pajak, ketidakpercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana pajak, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi antara masyarakat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak. Solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak adalah dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, dan memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak, pemerintah dapat memperoleh sumber pendapatan yang lebih besar untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Mengenai isu-isu dalam kebijakan fiskal pada desentralisasi ekonomi, desentralisasi ekonomi menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah. Namun, kebijakan fiskal yang tidak tepat dapat merugikan ekonomi nasional secara keseluruhan. Pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam mengelola kebijakan fiskal, sehingga dibutuhkan bantuan teknis dan transfer fiskal agar pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup. Beban tanggung jawab fiskal pada pemerintah daerah dapat dikurangi dengan memperkuat peran pemerintah pusat dan memberikan insentif untuk investasi swasta. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi serta memberikan insentif bagi masyarakat yang patuh dalam membayar pajak. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Solusi untuk mengatasi isu-isu tersebut adalah dengan memberikan bantuan teknis dan program pembangunan kapasitas, meningkatkan kesadaran publik, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan mempelajari berbagai sumber referensi yang dibahas tadi, diharapkan kita sama-sama belajar untuk dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu ekonomi dan keuangan, serta mengembangkan kemampuan untuk menganalisis, memahami, dan mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi dan kondisi ekonomi yang berbeda. Demikian pembahasan mengenai isu-isu kebijakan fiskal dalam desentralisasi ekonomi. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.